Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian? Mudah-mudahan sehat walafiat dan menjaga pikiran, tenaga untuk berbuat positif sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik dan sempurna. Hari ini kita akan membahas tentang pengertian, fungsi, karakteristik pasar modal konvensional atau pasar modal syariah. Dari judul ini kita akan membahasnya. Konvensional ini adalah yang biasanya yang telah dilakukan secara internasional atau ketentuan internasional. Kalau syariah berdasarkan pada Al-Quran dan hadis bagi umat muslim. Oke, pengertian pasar modal menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Situmorang tahun 2008, pasar modal adalah perdagangan instrumen keuangan jangka panjang baik dalam bentuk modal maupun utang yang diterbitkan oleh pemerintah maupun oleh perusahaan swasta. Sedangkan menurut Husnan, pasar modal yang berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang diperjualbelikan baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri, baik itu diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta. Ini sedangkan Sunaria, suatu pasar modal atau tempat berupa gedung yang dipersiapkan guna memperdagangkan saham-saham, obligasi, dan jenis surat berharga lainnya dengan memakai jasa para perantara pedagang efek. Jadi dari awalnya tahun 2008, 2003, 2006, jadi kita lihat ini adalah yang komplit menurut Sunaria, karena pasar modal yang efektif merupakan suatu pasar yang terdiri dari gedung-gedung yang mana di dalamnya berkumpul semua si penjual dan si pembeli untuk menjual dagangannya. Dagangan itu berupa saham-saham, obligasi, dan surat berharga. Biasanya di dalam gedung ini dia mempunyai cabang-cabang di luar. Kalau kita tahu IDX, Indonesia Index Change. Jadi IDX ini merupakan pasar modal yang ada di daerah, atau yang dikatakan IDX Indonesia yang ada di Jakarta, sedangkan cabang setiap daerah ada setiap provinsi, karena untuk menjembatani atau untuk melayani ketika perdagangan itu di daerah. Kalian pernah berkunjung kepada IDX di Jalan Sudirman? Di sana akan dijelaskan semua aspek-aspek saham-saham atau obligasi yang lagi trending atau yang mempunyai nilai jual tinggi dan mempunyai nilai jual rendah. Itu tergantung kepada kita saja bagaimana memilih dan membeli bahwa saham ini bagus dan prospek untuk kedepannya. Rata-rata kalau bagi pemula biasanya dikasih suatu kisi-kisi atau pembelajaran basic untuk mengetahui ini loh perusahaan atau saham yang bagus ke depannya, ini layak loh dibeli gitu. Sehingga si nasabah atau si pembeli bisa menganggarkan keuangannya untuk membeli saham. Jadi sampai di sini bisa dimengerti.
Selanjutnya, fungsi pasar modal. Fungsi pasar modal yang pertama adalah indikator perekonomian negara. Jadi, kenapa dikatakan indikator perekonomian negara? Bahwasannya suatu negara mempunyai sistem ekonomi yang bagus dilihatlah daripada perputaran pasar modalnya. Pasar modalnya kalau mendekati nilai positif, maka perekonomian di makro maupun mikro, besar atau rendah perekonomian dari kelas menengah atas sampai menengah bawah, itu menyatakan bahwa perekonomian suatu bangsa itu bagus. Tapi seandainya pasar modalnya jelek atau buruk, maka akan mempengaruhi kepercayaan negara lain untuk masuk ke dalam perekonomian suatu bangsa. Sedangkan sebagai sarana penambah modal bagi usaha. Efek dari pasar modal ini pasti bagi pemerintah maupun perusahaan swasta ketika mengalami suatu kekurangan keuangan, maka dengan adanya pasar modal bisa menambah pundi-pundi keuangan untuk menggerakkan perusahaannya, sehingga perusahaan itu bisa berjalan dengan maksimal. Kalau kita lihat, Indonesia rata-rata masih menerapkan pasar modal yang mempunyai nilai jual yang bagus atau nilai jual yang tinggi. Sedangkan sebagai pemerataan pendapatan, kenapa dikatakan fungsi pasar modal ini untuk pemerataan pendapatan? Karena gini, kita mengetahui bahwa bank sebagai menyimpan dan penyaluran pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sedangkan pasar modal itu mendekati level menengah atas. Jadi menengah atas adanya adanya keadilan bagi perekonomian. Jadi kita mengetahui bahwa misalnya kita garis besar saja, pasar modal itu untuk beberapa tahun yang lalu identik dengan orang yang berduit, orang yang kaya, atau yang mempunyai kelebihan uang untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal atau keuntungan yang cepat. Sedangkan untuk saat ini pasar modal telah dicicipi oleh milenial yang menganggarkan keuangannya dengan berapa jumlah yang tidak besar dan ingin mendapatkan keuntungan yang lumayan bagus dan lumayan diperhitungkan. Jadi antara bank dengan pasar modal itu adanya pemerataan pendapatan. Sedangkan sarana peningkatan kapasitas produksi. Biasanya kalau kita lihat, kalau Indonesia apa yang sering terkendala? Pasti peningkatan kapasitas produksi, maupun pemerintah maupun swasta. Kalau tidak ada investor atau yang datang dari pasar modal atau orang yang berinvestasi, maka perkembangan perusahaan itu tidak akan menjadi maksimal, sehingga berjalan atau dibilang stagnan atau dibilang hanya stabil
stabil saja. Sedangkan sebagai sarana penciptaan tenaga kerja, dengan adanya pasar modal, maka tenaga kerja yang non-worker tanpa kerja sebagai administrasi, maka dengan pasar modal ini pertumbuhan dalam jual beli pasar modal akan maksimal. Jadi dikatakan penciptaan tenaga kerja lebih kepada marketingnya ya. Sedangkan sebagai sarana peningkatan pendapatan negara, dengan adanya pasar modal, maka pajak setiap perusahaan akan dibayarkan pada pemerintah sehingga mendatangkan hasil yang maksimal saja. Tanpa ada pasar modal, pendapatan pajak di negara-negara berkembang sulit untuk menambah income untuk pembangunan sebuah negara. Oke, ini adalah karakteristik pasar modal. Yang pertama adalah sudut pandang para pemakai dana. Di sini yang dikatakan pemakai dana adalah si perusahaan yang menjual sahamnya di pasar modal. Dengan adanya dana yang masuk kepada perusahaan, maka memudahkan operasional suatu perusahaan. Sedangkan dari sudut pandang jenis instrumen yang ditawarkan, utang jangka panjang, menengah, atau instrumen perusahaan atau modal equity, maka dengan adanya pasar modal ini, utang yang telah ditetapkan atau yang dipakaikan bisa jadi surat jaminan untuk beroperasional kembali. Jadi surat utang ini sebagai garansi jaminan. Jadi jangan terfokus kita rata-rata kita pelajari garansi bank itu kan berbentuk nilai nominal yang telah ada. Kalau ini berbentuk nilai nominal utang yang tadi bernilai modal. Jadi pasar modal ini sangat-sangat membantu untuk sebuah perusahaan. Dengan adanya pasar modal ini, maka perusahaan memperoleh dana-dana yang disesuaikan dengan keperluannya, ada kala jangka menengah dan ada kala jangka pendek. Dan dengan adanya instrumen seperti ini, maka perusahaan dia pandai merencanakan atau pembayaran yang telah dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk dijalankan. Sedangkan sudut pandang tingkat sentralisasi, dengan adanya pasar modal, maka kekuatan ekonomi yang dahulunya hanya bersifat individual, maka dengan pasar modal ini berkumpulnya semua aspek-aspek yang menjadi penunjang pasar modal. Selanjutnya sudut pandang transaksi. Di sini letaknya. Jadi sudut pandang transaksi ini bagaimana kegiatan transaksi yang ada di gedung Bursa Efek
antara si penjual dan si pembeli maupun menggunakan aplikasi taksasi. Sekarang kalau di daerah pakai IDX, kalau yang lebih simpel lagi online. Sekarang banyak bermunculan aplikasi-aplikasi yang ditangani oleh perusahaan-perusahaan digital pasar modal. Sedangkan dalam mekanisme pasar modal dikenal penawaran pada pasar perdana primary market, pasar sekunder. Hal ini terbukti menimbulkan perbedaan antara transaksi pada pasar perdana dengan transaksi pada sekunder. Maksudnya adalah kita contohkan kemarin Bukalapak menjual sahamnya di pasar modal BEJ, pasar modal Indonesia, pasar efek Jakarta, BI, pasar efek Indonesia. Jadi pasar modal ini di gedung Bursa Efek Indonesia. Itu adalah tempat transaksi pasar modal. Di Indonesia ada 2 tempat pasar yang diakui oleh Bank Indonesia. Yang pertama adalah Bursa Efek Indonesia, yang di dalamnya ada Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Surabaya. Jadi kalian ingat-ingat, pasar modal namanya Bursa Efek Indonesia, yang terdiri dari Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Kita balik lagi kepada saham Bukalapak. Kemarin ketika Bukalapak menerbitkan sahamnya, ketika perdana kali mengeluarkan nilainya berharga Rp380. Ketika pertama kali launching, Bukalapak mendapatkan hampir berapa triliun, saya lupa, kalau nggak salah hampir 5 triliun, 21 atau 5 triliun. Maka dengan saham pertama itu kan harganya cukup menarik investor atau si pembeli. Ketika sudah berjalan beberapa hari, harga saham Bukalapak menjadi di bawah Rp380 per lot. Satu lot sama dengan 100 lembar saham. 100 lembar saham kalau kita nominalkan 100 lembar 100 kertas itu ya, gitu. Jadi 100 lembar saham ini kalau kita bayangkan dengan harga Rp380 itu cukup murah dan banyak diminati oleh milenial maupun investor dari luar negeri. Jadi dengan harga perdana dengan harga sekunder yang telah berlalu akan tidak sama, akan saling mempengaruhi. Jadi seandainya harga saham ini dibagi pada perdana dan sekunder. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ini adalah struktur pasar modal di Indonesia. Yang pertama adalah BAPEPAM, Badan Pengawas Pasar Modal. Ini adalah suatu lembaga yang mengawasi aktivitas pasar modal. Jadi pasar modal tadi yang BEI, Bursa Efek Indonesia. BEI ini terdiri dari Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Setelah sampai ada badan pengawas, turunlah kepada perusahaan
perusahaan ini yang menjalani atau yang memiliki saham. Selanjutnya, Self-Regulatory Organization. Ini SRO. SRO ini sebuah lembaga pemerintah yang mengeluarkan peraturan-peraturan untuk menanggulangi suatu permasalahan yang terjadi di pasar modal. Selanjutnya, bursa efek. Nah, ini adalah bursa efek, tempat tadi saya bilang, tempat bertransaksi pasar modal. Selanjutnya, lembaga clearing dan penjamin. Nah, ini bagian lembaga yang dikoordinir oleh pemerintah, sehingga ketika ada suatu masalah yang cukup signifikan atau masalah yang berat, ini sebagai penjaminnya uang yang ada di pasar modal. Selanjutnya, lembaga penyimpanan dan penyelesaian LPP. Di sini dengan adanya transaksi, pasti nilai-nilai saham atau nilai-nilai modal tadi akan tersimpan dan terjaga data-datanya di lembaga LPP. Sedangkan perusahaan efek ini adalah cabang dari bursa efek tadi. Jadi yang besar tadi bursa efek Jakarta, bursa efek Surabaya. Perusahaan efek ini nanti ada turunan-turunan kepada perusahaan swasta. Perusahaan swasta atau memakai aplikasi-aplikasi online, itu adalah perusahaan efek. Jadi perusahaan efek ini adalah istilahnya reseller. Reseller saham. Yang selanjutnya, manajer investasi. Yang manajer investasi ini yang mengkoordinir semua aktivitas di pasar efek Indonesia atau bursa efek Jakarta dan bursa efek Surabaya. Dia manajer ini yang mengkoordinir atau mengatur lalu lintas investasi. Selanjutnya, penasehat investasi. Penasehat investasi dikatakan sebagai pemberi wejangan atau orang-orang yang telah mempunyai skill di dalam pasar saham. Biasanya penasehat investasi ini banyak berada di perusahaan efek atau orang-orang yang mempunyai jam terbang dan memahami pasar modal. Sedangkan profesi penunjang pasar modal, di sini kalau kita lihat bahwasanya ada sekolah-sekolah yang sekolah atau dikatakan lembaga-lembaga yang mengajarkan bagaimana melihat potensi pasar modal tersebut. Kalau kita lihat, kalian pernah dengar best profit? Itu masuk bursa efek juga, best profit. Dalam best profit, kalau nggak salah itu berada di Jalan Arifin Ahmad. Perusahaan ini dia merekrut karyawan-karyawan baru yang tanpa ada skill dan diajarkan bagaimana untuk memahami pasar modal, sehingga ada sebuah pendekatan profesi yang dibiayai oleh perusahaan tersebut, itu sebut profesi penunjang pasar modal. Sedangkan akuntan publik ini adalah sebuah lembaga yang menilai secara umum bahwa perusahaan itu atau
layak untuk dipasar modalkan di bursa efek. Selanjutnya konsultan hukum. Pasti di sini kita mengetahui bahwanya perusahaan-perusahaan itu harus mempunyai surat izin, terus surat kelayakan, surat legalitas yang bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya legal audit. Nah, di sini kita mengenal notaris legal audit. Jadi legal audit bagian dari notaris. Tapi legal audit ini jatuhnya kepada akuntansinya atau keuangannya. Sedangkan notaris itu lebih banyak ke administrasinya atau pada izin-izin yang berkaitan dengan kelayakan sebuah perusahaan. Sedang selanjutnya penilai. Ini penilai berada di dalam perusahaan tersebut. Penilai ini layak atau enggak untuk dipasar modalkan. Oke, ini adalah jalan ceritanya pasar modal syariah. Kita lihat pasar modal Islam atau syariah telah hadir tahun 1997. Kegiatannya diatur oleh Undang-Undang tahun 1995. Kalau kita lihat pasar modal di Indonesia ada tahun 1912 Masehi. Jadi dikatakan pasar modal masuk Indonesia termasuk yang agak telat tahun 97, sedangkan di Mesir tahun era 60-an telah berkembang. Oke, dalam pasar modal syariah ada yang disebut dengan efek, di mana efek merupakan jenis surat berharga, yakni surat pengakuan utang, surat saham, obligasi, tanda bukti utang, dan lain-lain yang bersifat vital dan juga surat penting. Sejalan dengan definisi Islam, maka produk syariah yang berupa efek diharuskan tidak bertentangan prinsip syariah. Jadi, dengan bursa efek pasar modal syariah harus mengetahui kaidah-kaidah keislaman atau yang telah diatur dalam hukum Islam. Yang pertama adalah transaksi tanpa riba atau tanpa bunga. Yang kedua, terhindar dari praktis spekulasi. Praktis spekulasi adalah penimbunan atau menjual mahal ketika harganya melonjak. Terus menggunakan sistem efek syariah, bukan efek konvensional. Selanjutnya transaksi menggunakan akad. Di sini yang sangat dianjurkan atau bisa dikatakan ini sangat diwajibkan. Dengan adanya akad, maka pasar modal saham syariah ini terjamin dan mempunyai legalitas yang berdasarkan agama. Yang selanjutnya emiten yang tergolong syariah. Maksud emiten tergolong syariah adalah macam-macam yang perusahaan-perusahaan yang berlogokan atau yang berpaham prinsip syariah. Bursa efek syariah yang sudah diterbitkan oleh pasar modal yaitu saham syariah, reksadana syariah, sukuk, dan obligasi syariah. Saham syariah, kalian tahu reksadana ini hampir mirip dengan reksadana konvensional. Sukuk ini lebih banyak kepada
utang atau berjual beli utang yang dilepas kepada masyarakat. Selanjutnya, obligasi syariah. Kalian bisa mencarinya apa sih yang sederhana pengertian saham syariah, reksadana syariah, sukuk, dan obligasi syariah. Oke, ini adalah mekanisme risiko strategi pasar modal syariah. Bagi perusahaan yang mencari dana segar, pasar modal menyediakan dana segar selalu melalui mekanisme go public. Jadi, kalau telah berada di bursa efek, maka dikatakan go public atau IPO. Untuk menerbitkan saham dan menyediakan dana dari penjualan saham, perusahaan dapat menerbitkan obligasi kepada masyarakat luas dan membayar imbalan yang telah lebih rendah daripada imbalan yang harus dibayar melalui pinjaman perbankan. Jadi gunanya dengan adanya penerbitan syariah ini, perusahaan terbebas dari pinjaman perbankan. Dengan modal syariah ini, si perusahaan hanya berkewajiban melapor keuangan bagi pemegang saham syariah atau yang berinvestasikan syariah pada perusahaannya. Penilaian suatu efek sangat dipengaruhi oleh kondisi kinerja keuangan perusahaan penerbitnya. Jadi seandainya kalau perusahaan tersebut bagus tidaknya dinilai bagaimana mengatur keuangan atau nilai-nilai saham yang ada di dalam perusahaan tersebut. Kalau seandainya keuangan bagus, maka sahamnya akan bagus. Dalam analisis pemilih efek ada beberapa teknik yang dilakukan. Oke. Ada beberapa teknik yang dilakukan untuk bahwa perusahaan itu bagus atau tidaknya secara umum. Yang pertama, pendekatan fundamental. Pendekatan fundamental itu antara lain dari penjualan, pertumbuhan penjualan, kebijakan dividen. Kebijakan dividen adalah keuntungan yang didapat oleh pemegang saham, kebijakannya. Dan RUPS, rapat umum pemegang saham, dan manajemen lainnya. Jadi seandainya secara umum bahwa kategori perusahaan itu bagus dan layak masuk pasar modal, yang pertama tadi ada penjualannya, bagaimana laporannya, bagaimana pertumbuhannya, bagaimana pembagian keuntungannya, bagaimana sahamnya, rapat pemegang umum saham, dan manajemen. Jadi kalau semuanya bagus, maka perusahaan itu dikatakan layak untuk masuk ke pasar modal atau pasar efek Indonesia. Sedangkan pendekatan analisis teknikal ini menggunakan prediksi harga saham. Setelah adanya fundamental, teknikal ini adalah gejolak atau pergerakan setiap detiknya di analisis saham. Kalian kalau melihat gerak lampu sebuah nilai saham naik turun, maka itu adalah analisis untuk mengetahui bahwa saham itu layak dimiliki atau tidak layak dimiliki. Jadi setelah fundamental, teknikal, maka kita baru bisa mengambil keputusan bahwa ini layak kita beli dan layak kita pegang untuk mendapatkan keuntungan dari nilai saham. Oke, ini adalah risiko-risiko yang di dalam pasar modal. Yang pertama adalah
risiko daya beli. Kita mengetahui bahwa harga suatu saham akan naik turun. Paling tidak kita harus mengetahui bahwa kita menjual dan membeli paling balik modal. Misalnya kita modalnya 380 rupiah 80, kalau di bawah 380 maka kita rugi. Jadi paling tidak kita bisa melihat dari fundamental dengan teknikal tadi, kalau bahwa perusahaan ini tidak layak lagi. Ketika harga udah mentok dengan harga yang modal kita beli awal, maka kita lepaslah harga di modal awal. Sedangkan risiko bisnis, biasanya ini adalah risiko menurunnya kemampuan memperoleh laba yang mengurangi pula kemampuan perusahaan. Biasanya ini terjadi pada perusahaan-perusahaan yang tidak sanggup lagi untuk memenuhi keuntungan perusahaan maupun pemilik saham, karena dikategorikan bahwa perusahaan tersebut tidak dikelola dengan baik. Kesimpulannya bahwa pasar modal Indonesia dalam perjalanannya mengalami beberapa guncangan yang hebat, maka semakin baik ekonomi Indonesia maka semakin baik pula pasar modal, dan bisa dikatakan akan menambah kelas menengah potensial untuk berinvestasi pasar modal. Dibandingkan dengan Malaysia, Singapura, Indonesia di bawah 0,5% pemilik saham yang beredar di pasar modal Indonesia. Jika ada pertanyaan atau keraguan kalian, silakan bertanya atau berinteraksi di kolom komentar atau di WA. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.